Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, semoga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Februari tahun ini, salah seorang lawyers yang biasa menangani kasus-kasus korupsi, Saudara Magdir Ismail, itu merilis KPK ini berlebihan. Kalau pakai anak muda sekarang namanya KPK lebay gitu ya. Kenapa berlebihan? Mengapa mesti menerapkan DPO? Nur Hadinya ada di Jakarta kok. Kira-kira ada pernyataan seperti itu. Dan sekitar 20-an Februari kemudian ada pernyataan sebenarnya Nur Hadi ada di suatu tempat tertentu. Nanti itu biar Sobat Aris ya akan mengemukakan. Nah, artinya dalam titik ini sebenarnya Nur Hadi bergerak di seputaran Jakarta Selatan di tempat di mana KPK berada. Dan pada saat itu pernyataan dari juru bicara itu menyakitkan publik. Kasih dong ke sini informasinya. Cuy, lu ngapain? Mestinya kan Anda yang bergerak dan udah dikasih tahu. Makanya kemudian pertanyaannya muncul. Anda ini sedang melindungi sesuatu atau tidak sih? Pertanyaannya kayak begitu. Jadi dari titik itu sebenarnya upaya-upaya untuk menyatakan seseorang DPO dan upaya-upaya untuk mencari sang DPO ini bagian dari proses judicial engineering atau tidak? Karena kalau dia ada di seputaran Jakarta dan KPK yang pada hari ini tidak mampu mengungkap dia, itu kan masalah besar. Bagaimana kalau orang yang keluar Jakarta, di Jakarta aja lo nggak sanggup? Kan pertanyaan dasarnya kan seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah jangan-jangan mendpo-kan orang itu adalah bagian dari strategi. Kalau udah DPO kan dia nggak usah dipanggil-panggil lagi gitu kan. Kalau nggak ada informasi dari publik, kita nggak perlu ungkap-ungkap dan apalagi menangkap dia. Itu bagian pertama yang menurut saya jadi penting. Nah, bagian yang kedua yang juga jadi penting adalah ini sekarang dugaan uangnya itu adalah yang sekitar 44M gitu ya. Itu untuk 2 kasus. Dan itu di antara 2011 sampai 2016. Pak Nur Hadi itu punya jabatan cukup tinggi sampai sebelum dia dinyatakan buron, dinyatakan sebagai tersangka dan dalam posisi sebagai Sekjen MA. Nah, kalau melihat posisinya itu saya tidak percaya, apalagi dia disebut oleh sebagian kalangan sebagai the dark princess of injustice. Saya tidak percaya kalau kasus ini hanya 2 kasus itu saja. Dan di dalam 2 kasus ini sebenarnya kan ada satu kasus di mana dugaan orang yang disebut dengan konglomerasi itu terlibat di situ kan. Itu berkaitan dengan jual beli saham lagi. Selain sengketa tanah dan juga soal perwalian. Jadi ini lengkap nih. Ada jual beli saham, ada sengketa tanah, ada perwalian. Jadi kasus perwalian aja masuk. Perwalian kan kita lihat sebagai kasus yang ecek-ecek sebenarnya kan, tapi itu masuk. Dan jual beli saham itu oke, kasus dari investasi, bisnis macam-macam. Tapi ada satu lagi soal sengketa tanah. Nah, ternyata kalau mau dilacak seperti itu, ini artinya kasusnya tuh A to Z sebenarnya. Jadi saya sih sebenarnya ingin mengatakan kita bisa masuk dari kasus ini, tapi sebenarnya akan ada begitu banyak kasus yang terlibat sengkarut dengan orang yang sekarang sedang diperiksa KPK, yang sudah ditangkap KPK ini. Nah, pertanyaannya adalah begini, pertanyaan reflektifnya. Kita nanti akan uji siapa yang akan menjadi satgas untuk menyidik kasus ini. Kalau sampai nanti satgas yang menyidik kasus ini adalah satgas yang tidak mengetahui sejak awal kasus ini dan dilibatkan sampai ke penangkapan, itu sebenarnya tanda-tanda Nur Hadi masih tetap dilindungi dalam tanda tanya. Apa indikasi lainnya sebenarnya ini karena kami kemarin lihat, ya, satu, waktu press release atau press conference, ada kesan kuat si sang buron ini diperlakukan diskriminatif. Dia tidak berada di sepanjang konpres itu. Sekarang pertanyaannya begini, kok diskriminatif? Yang lainnya kok enggak? Dipajang terus di situ, kenapa Nur Hadi tidak? Dan yang paling menarik, diduga ada kebohongan. Dia sedang ada giat riksa lagi. Begitu dicek, nggak ada tuh giat riksa lagi. Sebagian pendapat. Jadi artinya, pimpinan KPK pada saat itu diduga melakukan kebohongan publik di depan umum secara sengaja. Menyatakan ada giat periksa lagi padahal tidak ada giat periksa. Dia duduk-duduk aja tuh di belakang konpres.
Katanya seperti itu. Kalau betul seperti itu, sekarang kan pertanyaannya mau dilindungi lagi. Nah, jadi sekarang sebenarnya kalau posisinya itu sangat strategis, tapi diberikan kepada penyidik-penyidik yang tidak punya pengalaman atau tidak mengikuti kasus ini dari awal, itu sebenarnya tanda-tanda pimpinan KPK sedang melindungi orang yang sekarang akan diperiksa. Diduga sedang melindungi. Bagian yang ketiga yang juga sangat menarik, ini kan mengulang lagi bahwa ternyata korupsi itu sekarang family corrupt. Kejahatan korupsi itu dilakukan tidak hanya oleh laki-laki, juga oleh perempuan dan oleh anak menantu. Ini kejahatan yang hampir sempurna. Kriminalitas itu dilakukan bersama-sama oleh keluarga. Yang menerima cek kan mantunya nih. Sementara yang tadi rekan Lola katakan berkaitan dengan pencucian uang, salah satu orang yang menjadi messenger dan managing seluruh kekayaan yang diduga hasil dari kejahatan itu dilakukan oleh Tien Zuraida, diduga dilakukan oleh Tien Zuraida. Dari mana indikasi itu? Saya punya catatannya tuh. Misalnya saja, mulai tahun 2004 sampai 2009, profil keuangan dari Ibu Tien Zuraida ini itu sudah tidak sesuai dengan penghasilannya. Ada keluar masuk uang selama 2004-2009 itu paling tidak 1 M per bulan. Bahkan kemudian ada transaksi itu 2010 sampai 2011 itu meningkat lagi. Ada satu yang menarik saya lihat di media, sampai ada supirnya, diduga supirnya itu menyerahkan uang di antara 2010-2011 sebanyak 3 M ke rekening dari Ibu Tien Zuraida. Itu informasi di publik melalui media seperti itu. Nah, kita nggak bisa bayangkan ada profil keuangan seperti itu. Dan cilakanya kemudian Tien Zuraida ini masih tercatat, suka atau tidak suka, sebagai staf ahli bidang politik dan hukum dari RB Menpan kita. Makanya kemudian apa penjelasan RB Menpan? Kenapa namanya masih ada di situ juga? Apakah terlalu sulit untuk menggusur orang yang justru merusak citra dan kewibawaan RB Menpan? Nah, dari titik itu sebenarnya saya ingin mengatakan, kalau ingin didorong kasus ini di pencucian uang, maka Tien Zuraida menjadi pintu masuk yang lain. Menjadi pintu yang masuk, karena disitulah kemudian akan masuk. Dan yang jadi penting adalah, kasus ini tidak berdiri sendiri. Lebih dari 100 hari, Saudara Nur Hadi pergi kemana-mana, padahal dia adalah ASN biasa. Kan pertanyaannya, apakah dia punya kemampuan menyelinap yang luar biasa? Atau ada yang memimpin penyelinapan itu? Atau ada landlord yang lain yang melindungi itu? Apalagi kemudian disebut-sebut ada 2 oknum polisi yang posisinya sangat tinggi sekali, dan itu disebut oleh Tempo. Namanya disebut-sebut. Apakah terlibat atau tidak? Pertanyaannya adalah kan mesti diselidiki. Cuman pertanyaan lagi, apa KPK berani menyelidiki itu? Feeling saya sih nggak berani. Jadi itu lepas aja tuh yang begituan. Nah, kalau kemudian orang mengetahui KPK keberaniannya terbatas, tidak mampu mengungkap relasi-relasi dan hubungan-hubungan antara satu penjahat dengan orang yang diduga melindunginya, maka sebenarnya KPK udah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegakan hukum. Nyalinya tidak ada. Dan kalau sudah tidak punya nyali, padahal ini pemberantasan korupsi, letakkan jabatan itu. Berikankah kepada orang lain yang memang masih mempunyai. Tapi saya dengar ada satu pimpinan KPK yang masih oke katanya. Lah, itu kita mesti syukuri. Yang lain suruh istirahat aja lah, apalagi lagi era COVID begini kan, sudah saja magabut. Itu yang lainnya. Jadi saya ingin mengatakan mari kita lihat itu. Nah, apalagi yang menarik, ini saatnya sebenarnya, alhamdulillah kita punya pimpinan Mahkamah Agung yang baru, Pak Safruddin. Pak Safruddin ini sebenarnya kalau beliau mau, ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih. Karena apa? Lagi-lagi saya mau mengatakan, ternyata Pak Nur Hadi itu menurut saya punya jaringan yang cukup kuat. Karena korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri. Ada 3 levelnya. Pertama, dia biasanya punya messenger. Nah, messengernya itu sebagiannya pasti ada di dalam sistem, di dalam MA. Itu tidak mungkin ada di luar itu. Terus kedua, ingat
Mahkamah Agung melalui Sekjen itu adalah pintu masuk bertemunya hampir seluruh kepentingan dan kekuatan kekuasaan yang ada di Republik ini. Kalau dia ingin berkomunikasi dengan MA, maka pintu masuknya adalah Sekjen MA. Jadi Sekjen MA itu pada saat itu makanya disebut sebagai the Dark Princess of the Injustice, karena dia bisa mengelola seluruh proses pertemuan tadi. Dan transaksi diduga juga dimulai dari titik ini. Jadi artinya kita bisa membongkar kasus itu jauh lebih dahsyat lagi daripada sekedar kasus ecek-ecek yang 44,6 miliar. Karena dari titik itulah kemudian kasus ini bisa diprofil jauh lebih besar lagi. Ya kan? Nah, ini juga menjadi menarik. Itu bagian pertama. Nah, bagian yang kedua yang juga menarik dalam kasus seperti ini, ternyata Sekjen MA potensial menjadi pintu masuk untuk berkomunikasi dengan hampir seluruh pencari keadilan. Bahkan diduga Sekjen MA juga punya kemampuan dan kepentingan untuk memastikan siapa calon hakim agung yang harusnya lulus di Mahkamah Agung melalui proses di DPR. Kalau betul seperti itu, maka kemudian Nur Hadi tidak bisa dipandang hanya dalam kasus 44,6 miliar. Nah, kalau situasinya kayak begitu dan sangat kompleksitas, sangat kompleks, maka saya mengkhawatirkan keselamatan dari Nur Hadi. Saya mengkhawatirkan keselamatan dari Nur Hadi. Karena banyak orang sekarang tak bisa lagi tidur, banyak orang keringat dinginnya mulai di sekujur badan, karena kalau Nur Hadi bernyanyi, maka partitur itu akan menyentuh seluruh angka atau nota balok yang ada di bagian Republik ini. Jadi ini luar biasa sekali kasus ini. Nah, saya mau tutup bagian ininya ada dengan apa yang menarik dari proses seperti itu. Publik tercengang ketika kemudian akhirnya Nur Hadi bisa tertangkap. Dan juga kita ingin katakan, tidak akan ada pemberantasan korupsi tanpa peran serta dari masyarakat. Dan peran serta dari masyarakat selama ini, kayaknya dalam 1 tahun ini atau hampir 1 tahun ini, atau setengah tahun ini, itu dinihilkan. Peran-peran strategis dari lembaga-lembaga anti korupsi seperti ICW, itu diabaikan. Dan pada hari ini, kita ingin menunjukkan KPK tanpa kekuatan rakyat yang mendukungnya omong kosong. Dia akan bisa bertahan. Yang kedua, ada problem. Ternyata laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimiliki KPK itu udah old fashion. Menurut saya sudah saatnya diganti. Karena dia tidak mampu lagi dipakai sebagai alat untuk mendeteksi berapa banyak sesungguhnya kekayaan dari penyelenggara negara. Kalau saya lihat kekayaannya Pak Nur Hadi dibandingkan dengan LHKPN, itu bagaikan kampung dengan dunia. Rumahnya yang ada di dekat pusat pendidikan Mahkamah Agung, itu luar biasa. Dan itu tidak ada 1/10 dari kekayaan yang dilaporkannya, nilainya. Belum lagi kekayaan-kekayaan lainnya. Jadi KPK harusnya agak merendahkan hati sedikit, rubah itu sistem LHKPN karena dia tidak mampu mendeteksi profil kekayaan dari ASN antara yang dia terima dan yang dia miliki. Nah, yang terakhirnya gini, ketika saya mendengar informasi seperti itu dan mencoba mencari informasi lainnya, mengklarifikasi itu, maka kemudian yang mengagetkan saya itu 3 hal. 1, dia ada di perumahan elit. Dan itu artinya sinyalemen-sinyalemen yang dikemukakan oleh Magdir Ismail, oleh Sobat Haris Azhar selama ini, itu menjadi fakta. Selama ini teman-teman yang memberikan informasi itu agak dilecehkan oleh KPK. Tapi hari ini tidak ada permintaan maaf pun kepada mereka yang pernah memberikan informasi seperti itu. Dan yang kedua yang juga menarik dalam kasus seperti ini, ternyata kecepatan dan silent operations
yang tidak birokratis dan tidak perlu persetujuan dari orang-orang yang justru dianggap tidak dipercaya, itu jadi penting. Yang penting adalah akuntabilitas prosesnya dan orang-orang yang punya integritas yang memimpin proses penyidikan ini. Jadi kasus ini mengungkapkan hanya orang-orang yang punya integritas saja dan akuntabilitasnya di dalam proses itu bisa dipertanggungjawabkan yang bisa membongkar kasus-kasus seperti ini. Orang-orang yang sedari awal integritasnya cacat, dia hanya ada menjadi ornamen saja dan tidak menjadi begitu penting dalam proses upaya pemberantasan korupsi. Ini poin yang keduanya. Yang ketiganya adalah pada saat operasi itu dilakukan, selain melibatkan masyarakat dan teman-teman kepolisian yang ada di KPK sendiri, bukan ada yang di luar KPK, ternyata ada juga dukungan dari berbagai sumber yang menyebabkan proses di dalam mengungkap atau menangkap buron ini menjadi berhasil. Saya belum tahu apakah orang-orang itu hari ini sudah bisa diungkap. Tapi orang-orang itu sebagiannya ada di dalam KPK. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang ini, walaupun kita muak dengan sebagian. Tapi mudah-mudahan proses ini sebenarnya bisa membongkar jauh lebih banyak kasus-kasus ini. Mudah-mudahan the dark princess of injustice itu betul-betul mau melakukan penebusan dosa dan dia mengungkap segala hal penting, termasuk mungkin dugaan kalau memang dilindungi dari dalam. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, Mas Abdul Wahid dan Mas Ibnu. Saya jawab dari yang nomor 2 dulu ya. Korupsi dibangun dari bawah ibarat membangun sebuah gedung dimulai dari fondasinya. Ada cara untuk menghancurkan akar. Ada cara untuk menghancurkan fondasi. Kalau akar dalam tanaman itu dihancurkan ketika terjadi proses pembusukan. Dan sebenarnya proses pembusukannya itu terjadi karena integritas, kompetensi, dan seluruh sikap dan perilakunya sudah tidak pantas lagi diteladankan. Dia tidak leader, tapi dia trader, bahkan broker, maka sebenarnya dia sedang melakukan pembusukan. Jadi artinya saya mau bilang begini, kekuasaan sehebat apapun, ketika fondasi dan akarnya busuk, dan itu disebabkan karena sikap, kelakuan, dan perilakunya, maka dia sedang menghancurkan prosesnya. Jadi ada proses decay, proses pembusukan, yang menyebabkan sebenarnya akar itu hancur dengan sendirinya. Nah, mungkin yang mesti dilakukan adalah bagaimana proses mempercepat kehancuran itu. Jadi caranya adalah dorong supaya integritas ini memang harus ditegakkan. Kalau dia tidak mampu menegakkan, maka dia sebenarnya sedang mempercepat proses kehancuran. Dan itu sebabnya diusulkan, Mas Ibnu, civil society harus semakin strategik untuk mengontrol perilaku tidak senonoh dari kekuasaan. Kalau abuse of power itu terlalu keren gitu ya. Perilaku tidak senonoh itu untuk terus-menerus dipersoalkan karena itu akan bisa menyebabkan kalau perilaku itu tetap yang tak senonoh itu diperlakukan, dia sebenarnya sedang melakukan pembusukan dirinya sendiri. Jadi itu salah satu strateginya sebenarnya. Saya menggunakan strategi pembusukan tanaman. Kalau dalam era COVID, gunakanlah desinfektan karena akar-akar itu bisa busuk karena desinfektan. Siapa desinfektannya? Orang-orang baik seperti Kurnia, Aris, Lola itu adalah desinfektan dari kutu-kutu busuk itu. Kita perlu memperbanyak desinfektan ini untuk membersihkan ya kebusukan itu. Karena dengan sendirinya kemudian itu bisa kita selesaikan. Jadi artinya gini, kalau pakai bahasa yang sederhana gini, jangan putus asa. Kita sudah punya pengalaman 30 tahun di bawah rezim Orde Baru, akhirnya rezim itu akan runtuh. 20 tahun ada dalam era reformasi,
dan ujungnya seperti ini, kita tidak boleh menghilangkan optimisme. Jadi optimisme itu harus terus bersemayam, ditumbuh suburkan, supaya kemudian harapan bisa dijemput. Tidak akan mungkin harapan bisa dijemput tanpa optimisme. 1. 2, diskusi hari ini, diskurs yang akan dibangun kemudian, tulisan-tulisan yang tajam dari teman-teman media, pertanyaan-pertanyaan yang menusuk seperti silet dari teman-teman wartawan, itu menjadi bagian penting ya, untuk memurnikan proses, untuk menghidupkan harapan-harapan ini. Jadi kita tidak kehilangan harapan, tapi tidak kehilangan kewarasan juga untuk terus-menerus mengabdi pada kepentingan kemaslahatan. Itu cara menurut saya yang bisa dilakukan. Jadi terus-menerus mempersoalkan every single problems yang dilakukan itu dipersoalkan. Seperti Kurnia tadi mempersoalkan, mana kamu berbohong, harus tambah lagi, belum cukup umur. Emang kalau udah belum cukup umur boleh berbohong? Kan nggak boleh juga. Tetap aja, bohongan harus menjadi katakan tidak untuk bohong itu misalnya. Nah itu yang untuk Ibnu yang sangat fundamental. Terus pertanyaan kedua yang sangat taktis dari Mas Abdul Wahid, kenapa Nur Hadi bisa segera ditangkap oleh KPK tetapi Harun Masiku jadi belum? Pertanyaannya bagus, tapi sebaiknya itu ditanyakan kepada pimpinan KPK. Kalau dulu pimpinan KPK terdahulu bisa menangkap, tadi Lola sudah mengungkapkan, Nasaruddin di Beograd, masa di Simpruk kita nggak bisa tangkap dan lebih dari 100 hari? Bukankah kita sedang merendahkan dan menghina-hinakan diri kita sendiri? Kemampuannya kok bukan makin tinggi, makin jilidnya makin banyak, bukan makin tinggi, tapi kok kemampuannya makin rendah. Jadi ada problem nih, panitia seleksi ini milihnya gimana sih? Kok yang dipilih bukan orang-orang yang hebat-hebat gitu, kok orang-orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata kecerdasan orang-orang yang lainnya, yang biasa-biasa aja gitu. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang nangkap siapa, yang dipuji-puji siapa? Itu kan panitia seleksi macam apa sebenarnya, yang saya nggak ngerti juga itu kan. Tapi lucu-lucu lah, kita lagi lihat yang lucu-lucu. Jadi dari titik ini sebenarnya, kalau ditanya salah pertanyaan, cuman kalau saya ingin membantu, ini soal 3. Tadi saya baru ngomong soal kecerdasan, kompetensi. Tapi sebenarnya pertanyaan dasarnya nih, KPK mau nangkap nggak? Semuanya itu kan katanya ya, mau dimulai dari niat. Sekarang kita periksa, walaupun niat kan kita nggak bisa meriksa nih, cuman kita balikin. Lu sebenarnya mau nangkep nggak sih? Kalau lu mau nangkep, pasti bisa. Jangan kemudian dibalik. Insya Allah nanti akan ketangkap. No, coba bilang, saya akan melakukan every single effort untuk menangkap itu. Kalau perlu dalam 3 bulan saya bisa tangkap, saya mengundurkan diri. Itu baru pimpinan. Kalau enggak sih, ya susah gitu loh. Itu bagian pertama ya. Jadi harus ada niat yang kuat. Niat yang kuat itu muncul dari pernyataan-pernyataan, bukan sekedar menggoreng nasi, dari pernyataan yang jelas. Itu bagian pertama. Jadi sekarang yang mesti dilacak, Mas Abdul Wahid, coba lihat apakah sikap dan perilakunya menunjukkan bahwa dia berniat ingin sungguh-sungguh menangkap. Kalau perilakunya itu tidak, ya nggak mungkin lah. Jadi yang kedua adalah coba cek, dan kita harus mengingatkan terus-menerus. Bos, lu tuh kelakuanmu itu pakai niat nggak? Kalau niatnya begini, kenapa kelakuanmu kayak gini? Nah, yang ketiga yang juga jadi penting, yang secara taktik ini, saya ingin minta kepada teman-teman, Mas Abdul Wahid, kalau Anda adalah bagian dari media, ini saatnya untuk terus-menerus mengkritisi. Ini saatnya public interest, for the sake of the negara ini, pemberantasan korupsi itu masih isu yang sangat strategik banget. Negara ini bohong deh, bisa sejahtera, apalagi bisa adil kalau korupsi masih ada, merajalela, bahkan kemudian ada di ruang-ruang gelap di segala sendi kehidupan masyarakat. Ini saya mau tutupnya begini. KPK dihadirkan karena KPK ingin pemberantasan korupsi di dunia penegakan hukum itu beres. Dan ini sekarang agenda ini menjadi bagian yang tak terelakkan. Dulu KPK dihadirkan untuk itu. Dan sekarang kasusnya ada di depan. Dan bersyukurlah pimpinan KPK yang mendapat tantangan hari ini. Ya, ini kesempatan luar biasa sekali.
Kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini dan menaklukkan pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum, Anda akan tercatat di dalam sejarah kepemimpinan KPK yang paling buruk telah lahir ketika tantangan datang menghadap. Terima kasih. Ya, makasih Pak BW dan